Baiklah adik-adik sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mata pelajaran bahasa Indonesia, mana sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur intrinsik novel. Saya yakin Anda sudah memahaminya, dan sekarang kita akan melanjutkan pokok bahasan kita tentang kebahasaan novel. Pada pembelajaran kali ini, adik-adik sekalian dituntut untuk menguasai atau memahami kebahasaan novel tersebut. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini secara mandiri, diharapkan dapat menganalisis kebahasaan novel berdasarkan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Jadi, Anda dituntut untuk memahami kebahasaan novel dan pada akhirnya Anda bisa mengaplikasikan untuk menganalisis kebahasaan sebuah novel. Saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa novel itu adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan dikembangkan dalam bentuk cerita. Sedangkan ciri-ciri novel dari segi bahasanya, yang pertama bahasa emotif. Dalam novel menggunakan bahasa yang emotif, yaitu adanya upaya pengarang untuk menghidupkan perasaan atau menggugah emosi kita sebagai pembaca. Hal ini penting dilakukan oleh pengarang agar kita bisa masuk ke cerita yang ada dalam novel. Dengan bahasa yang menggugah emosi kita jadi bisa turut merasakan emosi yang dirasakan tokoh cerita dalam novel. Bahasa emotif, bahasa yang membangkitkan emosi, yang melibatkan emosi pembacanya, sehingga pembaca ikut larut di dalam cerita novel tersebut. Jika novelnya bernuansa sedih, pasti pembacanya akan sedih. Jika novelnya alur cerita di dalam novel tersebut mendebarkan atau menegangkan, pasti pembacanya pun akan merasa tegang. Demikian juga perasaan-perasaan yang lainnya sesuai dengan alur cerita di dalam novel. Nah, itulah makanya bahasa novel menggunakan bahasa yang emotif, yang melibatkan emosi pembaca. Selanjutnya adalah subjektivitas pengarangnya atau subjektivitas. Subjektivitas ini menjadi lumrah karena novel ditulis berdasarkan pandangan hidup pengarangnya. Oleh karena itu, saat membaca novel, kita bisa mengetahui bagaimana sikap pengarang terhadap masalah-masalah atau konflik yang dihadapi tokoh cerita, baik itu terhadap moralitas atau nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, atau untuk ekstrinsik lain yang turut membentuk sebuah novel. Jadi, subjektivitas di dalam novel maksudnya adalah alur cerita, jalannya cerita seperti apa itu tergantung dari pengarangnya, dan di dalam cerita itu menggambarkan penulisnya seperti apa sikapnya terhadap masalah-masalah atau konflik yang dihadapi tokoh cerita, baik itu dari segi moralitas atau nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu yang dimaksudkan subjektivitas pengarangnya di dalam novel. Cerita novel sesuai dengan keinginan daya hayal penulis novel tersebut. Yang selanjutnya adalah ciri bahasa novel yang selanjutnya adalah konotatif. Artinya bukan makna sebenarnya atau makna tambahan yang berada di luar makna sebenarnya. Hal ini berkaitan dengan makna kiasan
Penggunaan bahasa konotatif dalam novel menunjukkan makna kata yang berkaitan dengan nilai rasa, karena penciptaan karya sastra pengungkapannya memiliki tujuan estetik atau keindahan. Konotatif itu bukan makna yang sebenarnya. Misalnya, sering menggunakan ungkapan-ungkapan, misalnya panjang tangan, keras kepala, hati panas, darahnya mendidih, dan lain-lain. Ada ungkapan-ungkapan yang memiliki makna yang tersirat atau makna yang tersembunyi dari kata-kata yang diungkapkan. Nah, itulah yang menjadi arti dari konotatif, makna yang bukan sebenarnya. Ada makna kiasan di balik kata-kata tersebut. Istilah konotasi ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konotasi positif. Contohnya, anak emas, artinya anak kesayangan. Kembang desa, artinya gadis yang cantik dan dipuja. Atau kutu buku, yaitu orang yang rajin membaca buku. Jadi konotasi positif itu yang mengarah ke hal-hal yang positif, yang artinya baik, dilekatkan pada orang-orang tertentu. Selanjutnya, konotasi negatif. Tentunya negatif berarti mengarah ke hal-hal yang tidak baik, mengarah ke hal-hal yang negatif. Contohnya, tikus bisa diartikan sebagai koruptor. Gerombolan diartikan sebagai sekelompok orang. Serigala berbulu domba diartikan sebagai orang jahat yang berpura-pura baik. Nah, sedangkan ciri kebahasaan yang keempat adalah bahasa denotatif. Bahasa novel juga menggunakan kalimat-kalimat denotatif karena pemahaman pembaca novel mengacu pada makna denotatif. Makna denotatif ini makna yang sebenarnya. Misalnya tadi ada kata tikus. Tikus dalam arti yang sebenarnya itu adalah hewan, atau bisa diartikan dalam makna denotatif atau arti yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa yang denotatif, atau arti atau kata-kata itu memiliki arti yang sebenarnya sesuai dengan yang kita pahami atau yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang kelima adalah bahasa ekspresif, yaitu memberikan gambaran atau suasana pribadi pengarang atau suasana hati tokoh dalam cerita. Bahasa dalam novel juga bersifat sugestif atau mempengaruhi pembaca mempercayai cerita yang dikisahkan dalam novel. Ekspresif memberikan gambaran suasana pribadi, mengekspresikan gambaran suasana pribadi seorang penulis yang bersifat sugestif atau mempengaruhi, yang bersifat persuasif atau mempengaruhi pembaca supaya bisa mempercayai cerita yang dikisahkan di dalam novel. Itulah yang menjadi arti dari bahasanya. Bahasa dalam novel itu bahasa ekspresif, berupa ekspresi jiwa seorang penulis, tetapi menggunakan bahasa-bahasa yang sugestif, yang bersifat sugestif, yang bersifat mempengaruhi. Selanjutnya adalah menggunakan kata khusus. Misalnya kata yang menyertai urutan waktu. Dalam hal ini berupa konjungsi temporal
dan kronologis. Misalnya, awalnya, mula-mula, sejak saat itu, kemarin, malam itu, dan lain sebagainya. Kira di sini sangat jelas berkaitan dengan urutan waktu. Yang berikut adalah menggunakan kata kerja yang menggambarkan tindakan atau kata kerja material. Digunakan dalam novel karena pengarang perlu menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Kata kerja material ini biasanya diawali dengan awalan atau prefiks me, sedang mengerjakan. Misalnya memukul, menyapu, memotong, mengerjakan, dan lain sebagainya. Artinya, kata kerja yang menggambarkan tindakan itu kata kerja yang sedang melakukan aktivitas, atau biasanya diawali dengan prefiks atau awalan me. Yang ketiga adalah kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Nah, digunakan oleh pengarang novel untuk menceritakan tuturan atau ucapan para tokoh dalam novelnya. Kata kerja ini bisa dilakukan secara dengan kutipan yang berupa dialog atau kalimat biasa yang menggambarkan tuturan tokoh. Contoh dari penggunaan kata kerja ini adalah menurut, menyatakan, mengungkapkan, menceritakan, mengenai, mengatakan, menanyakan, dan lain sebagainya. Misalnya dia menyatakan bahwa Susi tidak melakukan pekerjaan apapun dalam kesehariannya, melainkan hanya bermain game misalnya. Atau dia menyatakan, atau dia mengungkapkan, atau dia menceritakan, atau menceritakan mengenai, atau dia mengatakan, atau dia menanyakan. Artinya mengarah pada kalimat tidak langsung atau kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung itu, supaya Anda lebih memahaminya, adalah aktivitas orang lain kemudian Anda sampaikan kepada yang lain. Aktivitas si A kemudian Anda sampaikan kepada si B. Jadi tetap akan mengungkapkan kata kerja menyatakan atau dia mengungkapkan. Misalnya Anda disampaikan kepada, misalnya si A menyampaikan kepada Anda bahwa hari ini Bapak Guru tidak akan mengajar karena kondisinya kurang fit. Jadi Anda menyampaikan informasi tersebut kepada teman-teman Anda. Misalnya Bapak Guru tadi menyatakan bahwa, atau Bapak Guru tadi menyampaikan bahwa tidak bisa mengajar karena kondisinya kurang fit. Nah, Anda bisa pikirkan seperti itu, bagaimana kalimat yang menunjukkan tak langsung. Yang bagian keempat adalah kata kerja yang menggambarkan pikiran dan perasaan tokoh dalam cerita, atau kata kerja mental. Contoh kata kerja mental ini adalah merasakan, mendambakan, mencintai, menginginkan, menganggap, dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya adalah saat tokoh dalam cerita merasa bahagia karena jatuh cinta, maka pengarang akan menggambarkan tokoh tersebut merasakan hatinya berbunga-bunga. Nah, seperti itu. Yang berikut adalah kata sifat. Kata sifat digunakan oleh pengarang untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai tokoh, tempat, dan suasana. Penggunaan ini penting dilakukan oleh pengarang agar kita sebagai pembaca mendapatkan gambaran jelas mengenai ciri-ciri fisik tokoh, gambaran tempat yang ditinggali atau dikunjungi tokoh, dan suasana yang terjadi saat cerita berlangsung. Kata sifat ini
biasanya diawali dengan kata sangat, misalnya sangat baik, sangat, atau bisa diawali dengan ditambah dengan kata sangat. Sangat baik, sangat ramah, sangat cantik, sangat tampan, sangat malas, sangat kekar. Nah, itu yang menjadi kata sifat. Jika tidak bisa ditambah dengan kata sangat, nah itu berarti bukan kata sifat. Misalnya bekerja atau kerja, sangat kerja, atau makan, sangat makan, kan tidak bisa. Berarti itu tidak termasuk dari jenis kata sifat. Oke, terima kasih. Demikian yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Untuk menerapkan protokol kesehatan, tetap di rumah, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Jika bepergian, harus menggunakan masker. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.